Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah bisa duduk bersama kembali, sehah wal afiyah. Saya sengaja keluar agak lama ya, ngetes Ustadz Iis itu. Ternyata belum lulus. Ya, ternyata untuk ceramah belum lulus. Masih ilmunya masih ada mikirnya. Ya masih ada mikirnya. Pada malam hari ini kita akan mulai belajar dari nol. Ya, mulai belajar dari nol. Mudah-mudahan berkah manfaah. Pertama, belajar jati diri. Ya, belajar jati diri. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Semua yang lahir itu terlahirkan alal fitrah. Al fitrah itu cetakan asli, cetakan yang asli. Semua yang terlahir masih seperti cetakan aslinya. Enggak punya dosa, enggak punya salah, bersih, suci. Enggak ada kotoran. Nah itulah jati diri kita semua. Ya, jati diri kita semua. Jadi tidak ada kalimat anak haram, enggak ada. Yang ada perbuatan orang tuanya yang haram. Anaknya enggak pernah haram. Enggak ada kalimat ini anak najis. Mungkin yang najis perbuatan orang tuanya. Tapi anaknya enggak pernah najis. Ini anak, ini anak, ini anak. Semua anak itu lahir dalam keadaan suci fitrahnya. Enggak punya dosa, enggak punya salah. Karena itu la syak, tidak ada keraguan kalau ada anak umur 2 tahun meninggal dunia, tempatnya surga. Anaknya siapapun. Anaknya siapapun. Meskipun nanti khilaf ulama, kalau anaknya orang-orang yang enggak beriman nanti di surga jadi apa? Nah itu khilafnya ulama, jadi apa di surga? Apakah jadi pelayannya orang-orang yang beriman? Saya mau nanya, jenengan di surga jadi pelayan mau atau enggak mau? Saya mau. Nah udah jelas dapat jaminan jadi pelayan di surga kan ya tetap di surga. Seperti orang ditanya, gimana kamu jadi orang kepercayaan raja bagian dapur. Seneng dia, saya tinggal di istana. Nah anak yang meninggal masih kecil belum balik, tidak ada keraguan tempatnya di surga. Kenapa seperti itu? Karena bersih, gak punya kotoran, gak punya dosa, masih alal fitrah, cetakan aslinya, bersih. Perjalanan waktu, orang tuanya yang menodai kesucian anak tersebut karena 2 hal. Yang pertama, tidak mengajarkan yang baik menurut Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Ya. Yang kedua, orang tuanya mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa yang masuk ke perut anak lewat mulut tadi dari hasil yang haram merubah yang tadinya bersih akhirnya ketempel yang kotor. Siapa yang menyebabkan kotoran itu masuk ke tubuh anak? Orang tua. Kita ini naudzubillah min dzalik. Makanya kalau ada orang tua kemudian protes, anak saya kok rewel, anak saya kok ruwet, naudzubillah min dzalik. Anak saya kok tingkahnya enggak karu-karuan.
Anak saya kok susah diberitahu. Banyak WA yang masuk ke saya, ngeluh semacam itu, kemudian minta didoakan agar anaknya jadi anak yang penurut, jadi anak, jadi anak, jadi anak, jadi anak, jadi anak. Ya tentunya itu harapan yang bagus dan permintaan yang bagus. Tapi saya mau jawab lewat WhatsApp itu kok gak tekan hati saya. Gak sampai hati saya, ini jawaban saya umum untuk diri saya dan antum semua dimanapun berada. Jangan salahkan anaknya dulu. Coba cek anak itu dikasih makan apa. Rezeki orang tuanya dari mana. Minumannya apa. Kalau yang masuk ke dalam mulut tidak diperhatikan, maka jangan kaget apa yang muncul dari tubuh. Kalau yang masuk dari mulut ini enggak diperhatikan, nanti yang keluar ya semaunya sendiri. Yang keluar dari mulutnya semaunya sendiri, dari tangannya semaunya sendiri, dari kakinya semaunya sendiri. Sehingga orang tuanya kewalahan, kok begini, kok begini, kok begini. Jawabannya adalah introspeksi diri. Maka obatnya nomor 1, kalau memang ada anak yang semacam itu, mudah-mudahan gak ada yang semacam itu meskipun faktanya ada. Dan gak sedikit, banyak gitu ya. Disuruh ini kok susah, disuruh ini susah, disuruh ini susah. Kalau disuruh maksiat kok cepet. Diajak ke majelis berat, diajak ke masjid berat, diajak zikir berat. Ya. Tapi kalau diajak ke yang lain kok cepet. Ya kenapa semacam itu? Introspeksi diri. Mungkin kita orang tua pernah memasukkan sesuatu yang haram, baik sadar maupun gak sadar ke tubuh anak-anak kita. Beruntung kalau itu jadi tindakan yang negatif di dunia, kemudian nanti akhirnya sadar ya. Akhirnya sadar, mudah-mudahan itu kafarah. Orang tuanya jadi pegel, jadi berat hati, jadi susah. Mudah-mudahan itu penghapus dosa atas kelakuan orang tua. Saya ngomong begini karena kasihan. Banyak anak-anak tuh yang disalahkan sama orang tuanya. Tapi orang tuanya enggak pernah mikir, jangan-jangan ini salah saya, bukan salah anak saya. Seorang ulama itu pernah, ulama besar ya, seorang ulama besar itu pernah waktu ngajar tiba-tiba terhenti terus jadi seperti orang yang linglung beberapa saat. Jadi orang yang linglung. Setelah itu ngajar lagi, lancar lagi. Maka ditanya, kenapa tadi sempat ngajar seperti linglung itu? Dijawab, itu akibat susu yang masuk ke mulut saya di waktu saya masih bayi. ASI ya, masuk ke mulut saya di saat saya masih bayi. Kemudian ayah saya tahu dimuntahkan. Ya, dimuntahkan, sisanya yang masih ada pengaruhnya sampai sekarang. Karena itu bukan ASI ibu saya, tapi ASI pembantu rumah tangga yang sumber makanannya enggak jelas. Lihat saya nangis kemudian disusuin. Ya, lihat saya nangis kemudian disusuin, ternyata pembantu rumah tangga ini di masa itu makanannya enggak jelas halal haramnya. Sehingga ASINya pun statusnya syubhat ya. ASINya statusnya syubhat. Diminum sama anak kecil, pengaruhnya walaupun jadi ulama itu sempat saat-saat tertentu jadi linglung. Karena pengaruh sesuatu yang enggak halal itu bisa sampai sedemikian rupa. Kenapa saya jelaskan pada malam hari ini bab yang satu ini? Karena saatnya kita meriset diri. Jadi kalau kita mau jalan itu ya cek mesin dulu ya. Oh ini kenapa kok berbet nih, olinya harus dikuras ya. Olinya harus dikuras, diganti oli yang baru. Ini kenapa olinya bagus di starter kok enggak mau, oh akinya tekor ya. Artinya perlu dijamper mungkin. Atau mungkin akinya harus diganti yang baru. Oh ini kenapa, cek mesin dulu semuanya biar nanti perjalanan kita itu jadi nyaman dan aman. Oh ini kenapa, ini kok kena gronjalan dikit kok doknya luar biasa. Oh skoknya ada yang bermasalah ya, dibetulkan atau diganti. Oh kita buat catatan dulu. Kita cek diri kita masing-masing. Karena perjalanan kita bukan sembarang perjalanan. Perjalanan kita ini bukan menuju satu kota. Perjalanan ini bukan menuju satu tempat wisata. Perjalanan ini bukan menuju satu wilayah. Tapi perjalanan ini menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana perjalanan menuju surga itu rintangannya luar biasa. Setan gak pernah rela kalau kita masuk surga. Karena setan telah bersumpah di hadapan Allah Ta'ala,
aku akan menyesatkan mereka semua umat manusia dan aku akan membawa mereka masuk neraka bersamaku. Maka Allah katakan, ya hamba-hambaku yang mukhlasin, kamu tidak akan mampu menyentuh mereka. Hamba-hamba Allah yang dijadikan orang-orang yang tulus. Ya Allah menjadikannya orang-orang yang tulus. Itu enggak bisa disentuh oleh iblis dan bala tentaranya. Semoga insya Allah kita termasuk di dalamnya, amin. Jadi kita harus ngerti dulu, kita mau kemana, yang menghalangi siapa. Jadi yang menghalangi adalah setan. Maka kalau ibu mau sholat 5 waktu kok suaminya menghalangi, berarti suaminya ngawur. Bukan suaminya itu yang menghalangi, tapi suaminya lagi ketempelan setan. Jangan benci suaminya, benci setan yang nempel pada suami. Jangan salah sasaran. Suami itu lahir suci, bersih, tapi lagi ketempelan. Ya, makanya semua hal keburukan itu sifatnya bukan dzati. Ya, keburukan itu bukan sifatnya materinya buruk, itu enggak, tetapi sesuatu yang nempel. Tapi kalau kebaikan itu sifatnya dzati, zatnya manusia itu memang baik, manusia itu memang suci, manusia itu memang bersih. Karena itu kita enggak boleh mencela, menghina, mencaci, memaki, menghinakan, merendahkan, menjustifikasi, menghakimi siapapun dari hambanya Allah Ta'ala. Karena kalau yang tadi kita caci maki, yang nempel tadi lepas, maka dia tampak indahnya luar biasa, akhirnya kita pun malu. Ternyata dia sekarang jauh lebih indah dari saya, jauh lebih bersih dari saya. Sampai di sini jelas? Apa yang jelas? Suaminya? Jangan begitu, Bu. Ini kelihatannya kok 2 Jumat berturut-turut pukulan telak ke suami ya. Nah, ibu-ibu happy itu di atas. Bu, jelas ya Bu? Artinya kita semua ini bersih. Ya, enggak ada yang kotor, enggak ada. Hanya ketempelan. Maka yuk kita riset. Dinolkan lagi, ya dinolkan lagi. Di-setel ulang. Ya di-setel ulang. Pokoknya saya harus seperti keluaran pabrik. Ya, di tune up ya, seperti keluaran pabrik. Alal fitrah itu artinya seperti keluaran pabrik. Pasti bagus. Nah, kalau fisik manusia ya namanya fisik. Itu ada, mohon maaf. Kalau kita beli mobil, kenapa 1000 kilo suruh balik ke bengkel? Dicek gitu. Kalau ada keluhan-keluhan. Karena produksi mobil itu massal, produksi motor juga massal. Maka di situ nanti ada yang gagal produk. Ya gagal produk itu kalau istilah mesin. Tapi kalau Allah kan enggak pernah gagal produk. Allah maha benar, Allah maha suci, Allah maha kuasa. Ya, Allah maha sempurna. Ciptaan Allah enggak ada yang gagal. Beda dengan motor, beda dengan mobil. Nah, lantas kalau ada manusia kok lahirnya enggak sempurna. Apakah gagal produksi? Enggak. Jangan salah kamu. Ya, enggak gagal produksi. Mungkin fisiknya ada yang kurang di satu titik, tapi pasti di titik yang lain dikasih tambahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, ada orang yang penglihatannya rabun, enggak sampai tunanetra. Penglihatannya rabun penglihatannya. Tapi karena penglihatannya rabun, pendengarannya jadi sangat tajam. Sehingga kalau dia dengar musik itu orang lain nikmatnya cuma 50, dia nikmatnya 100. Ya dia nikmatnya 100 karena telinganya itu jauh lebih sempurna dibanding orang lain. Ada orang yang pandangannya dibuat tajamnya luar biasa, tapi pendengarannya kurang, enggak stereo, enggak Dolby. Ya, pendengarannya enggak Dolby, enggak 360 itu ya. Enggak surround ya, enggak gitu. Pendengarannya cuma satu arah, rasanya beda. Ada yang matanya dibuat tajam, telinganya dibuat tajam, tapi boyoknya dibuat gak enak itu. Iya, boyoknya dibuat gak enak. Allah kasih kelebihan di satu titik atau 2 titik, nanti Allah kurangi yang lain karena harus seimbang, harus seimbang.
Ada pula yang penglihatannya itu ditutup bahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang bahkan tubuhnya itu ya, tubuhnya sama Allah fungsi kakinya dikurangi, tangannya dikurangi, bahkan mohon maaf, kepalanya tegak aja nggak bisa begini. Tapi otaknya sama Allah dikasih kesempurnaan lebih dari otaknya orang lain. Sehingga IQ-nya mengalahkan IQ hampir ya mayoritas orang di zaman itu. Dia dikenal sebagai orang yang sangat-sangat cerdas. Mengalahkan kecerdasannya orang-orang yang cerdas. Enggak ada istilah gagal produk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja kelihatannya. Ya kelihatannya kurang di sini, kurang di sini, kurang di sini. Karena kita sukanya lihat yang kurang. Enggak mau lihat apa kelebihan yang dimiliki. Nah saatnya kita meriset diri, kita lihat diri kita. Apa yang lebih? Yang kurang itu nanti dulu. Apa yang lebih? Oh saya lebihnya, saya misalnya ya Novel bin Muhammad Al-Idrus yang biasa dipanggil Novel, Mas Novel, Pak Novel, Habib Novel, Ustadz Novel, Kiai Novel, Haji Novel, sakarepmu gitu ya. Terserah, macam-macam orang manggil, nggak dipanggil juga nggak apa-apa. Bang, Mas, it's okay ya. Nggak jadi masalah. Saya dikasih kelebihan sama Allah Ta'ala, lidah ini kalau ceramah gampang. Sementara Ustadz Iis, fakta kan ya, begitu dibandingkan dengan saya, lidahnya kurang ya. Kurang cepat mengolah kalimat dibandingkan saya. Tapi suara, mohon maaf, saya mungkin ahli mengolah kata. Tapi Ustadz Is ahli mengolah suara. Ini kalau ngaji Masya Allah, bidadari hampir turun saudara-saudara. Hampir. Jangan kalau turun beliau dijemput kan kita repot. Ya, kalau turun beliau dijemput kita repot. Suaranya merdunya lain ya, merdunya lain. Memang kurang di satu sisi tapi lebih yang lain. Nah saya mengelola lebih saya. Oh lebih saya di sini ngajar. Suara saya untuk ngajar ini rupanya manfaat. Ini saya jadikan kendaraan. Ini kendaraan saya ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari lebihnya. Karena kalau kita lihat kurang diri kita, kadang-kadang kita nggak bisa sabar. Akhirnya jadinya kita pesimis. Ini mbak-mbak ini datang ke majelis, wah saya ngajinya nggak bagus, minder dia. Wah saya ibadahnya nggak mampu, suruh sholat banyak-banyak, minder dia. Salah, cek, oh ternyata ahli ngosek WC. Ahli ngosek WC, kalau dia yang ngosek WC kempling, hotel kalah. Ya hotel kalah, maka dia ngomong sama ustadz, ya ustadz, ini tolong semua laki-laki dan perempuan dilarang ngosek WC, biar saya yang urus. Saya akan datang setiap jam sekian, setiap hari yang lain suruh pergi. Masya Allah, itu toilet dikasih pintu, digembok sama dia. Semua dilarang masuk. Karena wanita sama wanita ada aurat yang juga gak boleh dilihat. Begitu dia kerja, itu jamaah majelis yang masuk semua kaget. Masya Allah. Ini kamar mandi atau kamar tidur? Kok aromanya harum, nyaman. Nah ini kelebihannya di situ. Ya kelebihannya di situ. Setiap orang lihat potensi yang dimiliki, kemudian jadikan itu kendaraan. Hati, aslinya hati kita bersih. Yang kotor ini kan cuma nempel. Saya mau nanya, barang nempel itu bersihkannya mudah atau susah? Mudah. Kalau nempel. Tapi kalau memang itu di dalam, apa istilahnya, asli gitu ya. Kalau aslinya itu susah. Tapi kalau cuma nempel, kasih backlin kan selesai ya. Kasih pemutih kan selesai. Kucek sedikit selesai. Oh ternyata kok saya masih ada sifat iri, saya ada sifat dengki. Buat daftar toh. Buat daftar sifat-sifat buruk kita ini apa. Buat daftar gitu. Kenapa? Karena ini yang akan menghambat jalan kita ke surga. Jangan kemudian kita, oh aku enggak sombong kok, oh aku enggak irian, oh aku enggak dengki. Ternyata semua ada di situ. Nah makanya kita disuruh bercermin. Caranya bercermin bagaimana? Itu kalau kita lagi sisiran ya, sisiran atau ibu-ibu kan enggak cuma sisiran. Kalau kita bapak-bapak, mas-mas ini kan cukup sisiran ya. Nggak tahu kalau Mas Suroto mungkin agak berbeda. Ya, sisiran. Kalau kita ambil sisir kan begini ya.
Nah mungkin ada mas-mas tertentu yang bukan cuman sisiran, mungkin pakai ya sedikit, ya pelembab. Ada loh Bu? Ada enggak Bu? Ada ya, kemudian kasih sedikit biar untuk pipinya mengkilat. Mungkin ada mas-mas yang seperti itu. Tapi kan hampir semua mas-mas, kita bapak-bapak ini kaum laki-laki, ngurus wajah demikian. Anda lihat cermin, langsung sisiran, kemudian Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Begitu doa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah sebagaimana engkau jadikan zahirku ini baik, maka tolong jadikanlah batinku juga baik, akhlakku juga baik, hatiku juga baik, ruhku juga baik. Itu namanya bercermin. Nah, bercerminnya bagaimana? Al-mu'min mir'atul mu'min. Mukmin yang satu cermin buat mukmin yang lain. Maka kalau lihat mukmin yang lagi jelek perangainya, cara bercerminnya bagaimana? Jangan dijelek-jelekan. Cek diri kita. Oh itu enggak bagus tuh. Saya punya yang seperti itu enggak ya? Saya punya yang seperti itu atau tidak? Kalau kita punya yang seperti itu langsung perbaiki. Jadi lihat orang buruk itu bukan untuk memburukkan orang, tapi untuk ngecek kita sama buruknya enggak sama dia. Kita punya keburukan yang mirip enggak, walaupun mungkin kadarnya lebih ringan, kan tetap buruk, ya tetap buruk. Jadi lihat keburukan jadinya baik, kenapa? Karena aku pengen jadi orang yang baik, bersihkan. Tapi kalau lihat kebaikan, cek lagi, saya punya enggak ya kebaikan yang seperti itu? Kalau enggak punya, kejar agar punya kebaikan yang semacam itu. Sehingga hidupnya mukmin setiap saat naik, jalan terus. Ya tiba-tiba Israil alaihissalam datang. Kapan jenengan terakhir mengucapkan salam sama malaikat Israil alaihissalam? Oh ini tadi aja enggak disambut kok. Malaikatnya ya rojok ngerungan, sopo enggak nyambut aku. Kalau saya kan baca malaikat Israil alaihissalam, betul kan ya? Semoga Allah memberikan keselamatan kepada malaikat Israil alaihissalam. Karena semua malaikat itu punya rasa takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Terus kita juga titip salam, Israil alaihissalam. Salam ya buat malaikat Israil alaihissalam. Malaikatnya senang tuh, ini yang sering titip salam, sering mendoakan. Lah kamu nyebut, ada orang nyebut malaikat Israil. Lah ya tabot toh. Alaihissalam. So nyebut alaihissalam saja kok berat. Malaikatnya ya niteni, iki gak tahu kirim salam. Ini gak pernah mengucapkan salam sama saya, gak pernah titip salam sama saya. Tiba-tiba di satu waktu yang sudah ditentukan, malaikat Israil alaihissalam datang ya. Lah kok ketemu orang yang gak pernah mengucapkan salam, jawabannya malaikat, kamu gak akan selamat. Karena kamu gak pernah ngelobi saya. Orang-orang yang udah melobi malaikat Israil alaihissalam sering mengucapkan salam. Nanti di ujung-ujung tuh malaikat ya nyambutnya menyenangkan. Malaikatnya asyik, malaikatnya kooperatif. Ya malaikatnya kooperatif. Saya masih ingat Hababah Anissa Al-Haddad Pontianak. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umurnya dalam segala kebaikan, kesehatan, ketaatan, dan segala kemudahan. Umurnya waktu saya temui baru 106 tahun. Ya baru 106 tahun. Tapi beliau itu kalau habis Isya, ya selama sekian puluh tahun tidak bisa tidur. Habis Isya ya, dari mulai pagi, dari habis duha nggak bisa tidur sampai subuh. Sekian puluh tahun. Nanti habis sholat subuh, matahari terbit, sholat sunnah isyraq, ya. Kemudian sholat duha sebentar, tidur sebentar. 1 jam tidur, bangun. Bangunnya masih di waktu duha. Nah itu melek sampai matahari terbit, waktu duha lagi. Sekian puluh tahun. Nah apa yang dilakukan? Yang dilakukan tuh kalau habis Isya, ini saya ambil yang habis Isya saja ya. Ya beliau itu ambil baskom gitu ya, baskom 2 yang satu kosong, yang satu ada biji kelengkengnya, biji kelengkeng penuh. Nah itu duduk satu demi satu biji kelengkeng ini diambil sambil baca surat Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, terus gitu ditaruh. Ya, sampai nanti ini pindah ke sini, ini udah penuh pindah lagi, penuh pindah lagi. Nah, nanti kalau udah jam 1 malam itu beliau sholat tahajud sejumlah anaknya. Saya kemarin lupa jumlah anaknya 5 kok enggak salah. Anaknya 5 berarti 10 rakaat. Setiap 2 rakaat diniatkan nirakati anaknya. Jadi habis 2 rakaat salam doakan anaknya yang paling besar.
sama mantunya, sama cucunya. Didoakan lengkap dari anak itu. Setelah itu sholat lagi 2 rakaat. Untuk siapa? Anak berikutnya beserta istrinya, beserta cucu-cucunya, mantunya. Selesainya kapan? Adzan subuh. Ya, selesainya adzan subuh. Udah dilakukan sekian puluh tahun. Dilakukan sekian puluh tahun. Saya nanya, Hababah, minta apa sama Allah Ta'ala? Ya, jawabannya, minta 2 hal. Salah satunya, nanti kalau Israil alaihissalam datang mau cabut nyawaku, dia harus sopan, gak boleh asal masuk. Keren ya. Nanti kalau Israil alaihissalam mau cabut nyawaku, dia harus sopan. Ya, gak boleh asal masuk. Jadi biar aku wudhu dulu, pakai pakaian yang benar dulu. Biar aku udah siap dulu, baru dia boleh masuk. Aku minta sama Allah Ta'ala. Israil itu hambanya Allah, aku juga hambanya Allah. Berani Anda ngomong gitu sama Israil? Punya apa kita mau ngomong seperti itu? Nah, ini karena udah sering komunikasi dengan kirim salam, mendoakan ya. Maka ya begitu dengan malaikat itu ya berani karena sama-sama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, berani minta tolong ya malaikat. Nanti kalau mau nyabut saya jangan dadaan gitu loh ya. Kabar-kabari, ketuk pintu dulu, permisi gitu ya. Ya permisi, udah siap belum? Ya, siapkan dulu. Seperti ayahnya Habib Syekh. Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman As-Segaf rahimahullah. Mau meninggal dunia, udah pamit dulu sama istrinya. Saya nanti mau meninggal Jumatan. Ya, berangkat ke masjid pakai sarung baru, baju takwa baru, kopiah baru, jubah baru, parfum yang belum pernah dipakai ya oleh-oleh dari Habib Syekh. Karena dulu Habib Syekh kan tinggal di Mekah. Nah, itu parfumnya dipakai. Ya, dipakai pertama kali, kemudian ke masjid, sampai masjid ngomong sama di masjid, nanti kalau saya sholat jadi imam terjadi sesuatu, kamu gantikan saya ya. Disuruh persis di belakang imam. Sujud yang terakhir gak bangun dan meninggal dunia. Ya, sujud yang terakhir sholat Jumat jadi imam. Imamnya imam sholat Jumat. Kok bisa ya janjian sama malaikat Israel gitu? Saya udah banyak baca manakib atau riwayat atau biografi atau keramatnya para wali. Yang seperti ayahnya Habib Syekh saya belum ketemu. Kalau ketemu yang semacam itu lagi saya senang, tapi saya belum ketemu. Yang saya ketemu orang meninggal hari Jumat ada, banyak. Orang meninggal waktu sholat ada, banyak. Orang meninggal sujud ya semakin sedikit. Ya, orang meninggal sujud yang terakhir semakin langka. Orang meninggal sujud yang terakhir sholat Jumat. Wah itu sangat langka. Meninggal sujud yang terakhir sholat Jumat jadi imam. Belum ketemu saya. Ya belum ketemu, apalagi ngasih tahu dulu. Bagaimana bisa mencapai makom-makom yang semacam itu, derajat-derajat yang semacam itu. Karena betul-betul nyiapkan diri, saya mau ke surga, dipersiapkan semuanya, hatinya betul-betul ditata, dijaga, hatinya setiap saat diperbaiki, ya kalau bahasa kita renovasi, ya mungkin kurang cakep dicakepkan, mungkin udah tua catnya dicat lagi biar tampaknya indah. Karena hati adalah rumah kita. Kalau hatinya itu rame dengan zikir, rame dengan malaikat, ya rame dengan qiraatul Quran, rame dengan amal-amal soleh, maka orangnya juga rasanya seger, jadinya rame. Tapi kalau hatinya itu enggak diisi zikir, ya hatinya kotor. Yang kotor yang suka mampir siapa? Setan. Setannya ngumpul di hati, parkir. Enggak masuk tapi parkir. Saya mau nanya, boleh saya nanya? Ini gak pakai masuk ya, di depan rumahmu parkir 200 setan. Saya mau nanya, gak masuk loh nih setannya, cuman parkir di depan rumah, nyaman gak? Parkir 5 orang ahli maksiat udah, gak usah setan, ahli maksiat. Parkir di depan rumah kita, nongkrong, ya nongkrong, minum khamr depan rumah kita, gak ngapa-ngapain dengan kehidupannya sendiri. Gak ganggu loh, gak ganggu. Dia mabuk sendiri, gak ganggu orang. Tapi di depan rumah kita 3 jam. Saya mau nanya, nyaman atau gak nyaman? Gak nyaman. Lah kalau kita biarkan setan parkir di hati kita 24 jam. Terus kok berharap urip kok kayak ngene yo. Hidup kok kemurungsung ya, hidup kok rasanya gak enak ya. Hidup kok suram ya. Jawabannya, lah kamu biarkan setan parkir di dalam hati, maka hatinya harus dibersihkan. Orang yang hatinya bersih
cahaya itu masuk, dadanya lapang. Pokoknya ciri-ciri kalau itu dari Allah Ta'ala, kalau itu cahaya, dada kita lapang. Kalau dada kita kok sempit, sumpek, prepet, ya apalagi itu istilahnya itu ya. Udah seperti itu, berarti setan lagi kumpul. Obatnya cuma satu, introspeksi, zikir, minta tolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh nanya Bu, ini kok jadi diam semua kenapa ini? Teringat siapa Bu? Bu, teringat setan, emang udah pernah ketemu Bu? Ya, nanya boleh ini. Pertanyaan yang simple dan sederhana, gak repot-repot, gak ruwet-ruwet, pertanyaan yang gampang. Satu hari Anda berlindung dari godaan setan berapa kali? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Betul. Nah, itu disuruh baca kapan? Kalau baca Al-Quran. Jadi bacanya kalau baca Al-Quran, padahal hari ini belum baca Al-Quran. Jadi enggak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang baca Al-Quran saja suruh berlindung dari setan. Ayo coba mikir dikit. Yang gini-gini lah dipikir. Nok duit gak usah mbok pikir. Kalau yang begini dipikir. Orang mau baca Al-Quran disuruh mengawali a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Betul ya? Itu mau baca Al-Quran. Lah kira-kira kalau mau keluar dari rumah, apalagi masuk pasar. Masya Allah, Ibu kalau mau masuk pasar baca enggak Bu? Kalau mau masuk pasar baca enggak Bu? Mau masuk mall baca enggak Bu? Mau masuk hipermarket baca enggak Bu? Mau masuk supermarket baca enggak Bu? Pertanyaan saya, mall, hipermarket, supermarket, pasar, menurut hadis riwayat Nabi Muhammad SAW, itu tempat yang paling disukai oleh siapa? Jadi yang suka ke mall, ojo mbok pedot loh ceramah belum selesai. Yang suka ke mall itu rentan kena godaan setan. Makanya Bapak kalau gandeng ke mall, gandeng Ibu harus agak rapot. Gak rapot Ibu nanti dibisi nafsu dulu, ojo kesusu nafsunya ya. Lihat itu, kudung yang itu bagus itu. Oh itu sandalnya cakep, padahal sandal selusin belum dipakai di rumah. Kerudung itu mesti plastikan belum pernah dipakai. Alasannya ini cocok sama baju yang itu, ini cocok baju yang itu, ini cocok baju yang itu. Nanti kalau di rumah dibuka, yang ini udah gak model. Ini udah gak mau model, itu baru tarafnya nafsu, belum sampai setan. Setan belum kerja sama itu, belum. Kata setan saya nggak perlu turun tangan ya. Ternyata nafsunya sudah handal. Udah tahu pasar tempatnya seperti itu, mestinya mau masuk kan sadar. Ini tempat kumpulnya setan nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Noleh ke suami, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bu, kenapa kok gitu? Enggak Pak, ngingetkan jenengan, kita mau masuk tempatnya setan. Lah ternyata kita nggak baca, ya setannya nempel. Lah kalau setan nempel itu dampaknya seperti apa? Saya mau kasih contoh sederhana. Kalau antum ini nggak ngerokok, ya nggak ngerokok. Kemudian kumpul sama orang yang merokok, nggak usah ngerokok. Rasanya badan enak nggak? Nggak enak. Bajunya dicium aromanya enak nggak? Nggak enak. Itu cuman ketempelan asap rokok, nggak ikut ngerokok. Kita semua ini. Ya, yang naik motor dari rumah pakai parfum, lupa nggak bawa jaket, keluar naik motor. Saya mau nanya, parfumnya masih ada? Habis, kalah sama apa? Solar dan kawan-kawannya. Polusi nempel ke badan, itu baru ketempelan polusi, rasanya gerah nggak enak. Nah kalau ketempelan setan rasanya seperti apa? Ya rasanya seperti apa? Ya Masya Allah, mungkin karena kita udah terlampau sering ngerasakan jadi gak kerasa meneh. Udah familiar ya. Udah familiar. Taunya apa? Taunya nanti kalau kita masuk ke majelis yang semacam ini, kok adem ya? Di hati kok enak ya? Kok hatiku bebannya hilang ya? Kok jadinya ringan? Kenapa? Setannya pada parkir di pinggir jalan. Kata setan, dah aku istirahat dulu. Nanti kalau selesai saya akan goda kamu lagi. Sekalian setan mau uji nyali. Kira-kira hasil pengajiannya manfaat enggak gitu.
Jadi setan nanti kalau ternyata dari sini orangnya semakin levelnya naik, setan yang dikirim juga levelnya dinaikkan. Jadi setanmu akan ganti. Karena ini pertempuran tanpa henti. Berhentinya kalau kita udah selesai, ruh keluar, baru setannya selesai. Nggak akan goda lagi. Nah tergantung kita nasibnya, mudah-mudahan selamat semua, amin. Ya mudah-mudahan semua selamat. Tapi sadari itu dulu, hakikatnya kita jadi hambanya Allah Ta'ala, nggak ada yang jelek, semuanya lahir bersih, nggak ada istilah cacat produk, itu nggak ada. Yang ada dikurangi di satu sisi, ditambah di sisi yang lain. Jadi kalau kita punya kekurangan secara fisik, cari kelebihan kita. Kalau kita punya kelebihan, maksimalkan, sehingga kita akan sampai ke tujuan dengan cepat dan selamat. Sampai di sini jelas? Alhamdulillah. Ya 40 menit saya kurang lebih bicara. Kurang lebih bicara 40 menit. Beda tipis kan nama Ustaz? Beda tipis. Nah ini saya udah janji. Ya saya mau nunjuk teman-teman saya untuk ceramah. Acak, latihan. Aldi sini. Iya ini Mas Aldi ini biasanya nyapu. Sini di. Loh iya, coba mikir di. Masya Allah. Ini nanti insya Allah jadi ulama besar nih. Insya Allah. Nanti di jangan kesusu. Nanti suatu saat Syekh Aldi Al-Jebresi. Wah, Masya Allah. Karena dari Jebres beliau. Jadi ya, Masya Allah. Udah dirapikan dulu sudah, kopiah-kopiahnya aman. Iya, pokoknya konsepnya saya teman-teman saya itu mau mikir, mau mumet. Yang penting niat ngomong yang baik. Kalau nggak bisa ngomong ya nggak usah ngomong. Tapi masuk ngomong yang baik kok nggak bisa ya. Jadi sedikit ojo dodo di. Jangan nanti mimbar saya kamu ambil alih. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Ya. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya salah sedikit dalam pengucapan itu biasa. Tapi kan mentalnya luar biasa. Siapa ini? Syekh Aldi Al-Jebresi. Yang ahlinya nyapu gali pondasi. Ternyata bisa. Ya ternyata bisa. Nanti yang lain sudah was-was nih. Abdurrahman sini. Nah ini tukang las ini. Ini Al-Kediri. Ya, sini man, kiri man. Oh ini Masya Allah, ini termasuk tim gondrong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Salatan taftahu lana biha futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam malam hari ini dapat kesempatan belajar ceramah. Seperti kata beliau, tidak boleh mikir apa yang harus diomongkan. Jadi
mengulang saja apa yang sering beliau ceramahkan atau ajarkan kepada kita, bahwa kalau kita akan memulai sesuatu, bacalah dulu Bismillahirrahmanirrahim. Karena kalau tidak, sesuatu perkara yang baik tersebut kalau tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka terputus barokahnya. Sekian walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oh bakat ternyata tukang las ini ya. Oh iya, jangan remehkan orang dengan penampilannya. Iya. Kelihatannya yang las di Raudhah ternyata pakar-pakar nih. Saya udah janji sama teman-teman saya, kamu boleh ngelas di sini, boleh macul di sini, ngosek WC di sini. Tapi 2 tahun lagi, ini yang di sini akan kaget lihat kalian semua insya Allah. Buh tadi ini opo. Yang penting yang baik, baik. Harus pede, harus berani. Kalau orang nggak pede, nggak berani, nanti kita mau nyebarkan manfaat ke orang banyak ini gimana? Kan kita butuh sebanyak mungkin orang yang berani menyampaikan kebaikan, tapi yang dia tahu aja loh, ojo ngarang. Dan harus ilmunya bersanad, jelas belajarnya di mana, sama siapa dan lain sebagainya. Baru 2 orang ya? Nah, sekarang 1, Cahyo. Masya Allah ini. Namanya sudah menggetarkan dunia persilatan saudara. Namanya itu Syekh Nur Cahyo Utomo. Di PKB. Orang tuanya ngasih nama yang bagus. Ya. Nur Cahyo Utomo. Nur Cahaya, Cahyo, Cahaya, Utomo, utama. Jadi entek diambil semua itu. Cahaya yang seperti apapun sudah diambil sama Mas Cahyo itu. Coba kita lihat, apakah lidahnya juga bercahaya? Ya, insya Allah bercahaya, amin. Silakan Mas Cahyo. Fadol. Nyari pegangan dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya minta maaf kalau suaranya ini serak, gogrok di jalan ini tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Shallu ala Muhammad. Jujur saja ini saya tidak tahu mau ngomong apa. Karena guru saya ngajarkan nggak boleh mikir. Tapi meskipun sekarang saya coba mikir, tetap nggak keluar. Sudah blank. Repotnya di Raudhah itu istimewanya ya langsung praktek. Ya. Kalau di sekolah-sekolah itu biasanya 60% itu teori, 40% praktek. Kalau di Raudhah 10% teori, 90%-nya praktek. Jadi praktek langsung. Shallu ala Muhammad. Baru beberapa hari kemarin Habib bilang kalau mau nunjuk orang mau belajar ceramah hari Jumat. Dari situ saya sudah teratapan ini. Deg-degannya itu tidak berhenti dari kemarin tuh. Teratapan Pak, Masya Allah. Ditunjuk tenan ya Allah.
Shollu ala Muhammad. Saya tuh teringat perjalanan pulang bersama Habibnya pas dari Surabaya. Habibnya kan hiburannya lihati tulisan di belakang truk pas nyopir gitu. Habibnya nyopir, saya tidur. Kadang-kadang ya melek sedikit. Terus Habibnya bilang, kan ada tulisan di belakang truk. Itu ceritanya tentang nyeritakan orang dari pagi kerja, gini pulang sore terus kerja lagi, pulang sore. Terus Habibnya bilang, cerita uripmu ini gak penting. Sing penting piye ngabdimu ning Gusti Pangeran. Ya kalau diterjemah ke bahasa Indonesia, apa tadi sih? Cerita hidupmu itu tidak penting. Apa merek lambimu gak penting. Apa merek sepatumu gak penting. Piro gajimu kuwi ora penting. Arep win streak ping piro ya ora penting. Sing penting piye ngabdimu ning sing duwe jagat, yang punya jagat raya ini. Piye salatmu, piye ngabdimu sama orang tua, piye adabmu sama guru, sama teman-teman dan sebagainya. Seperti itu. Kalau mau lebih lengkapnya nanti tanya sendiri sama Habiban. Begitu, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan Habib. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Cukup menghibur ya. Ini keluar air mata saya nahan ketawa nih. Alhamdulillah. Dan kelihatannya ini kalau bab yang sudah levelnya lebih senior kelihatannya Mas Cahyo ya. Kenapa? Ya pantes ya lebih tua. Ya lebih tua. Bareng sama saya di Raudhah ini kan beliau termasuk yang orang-orang lama ya, orang-orang lama dan sering saya ajak ikut pengajian keliling Indonesia. Dedeknya sudah dapat, gayanya niru Gus Karim juga udah dapat. Deg-degan gitu kan. Saya lihat tadi berapa gayanya Gus Karim ditiru sama Mas Cahyo. Karena beliau sudah lagi belajar itu satu jurus namanya amati, tiru, plek, selesai. Ya, amati, tiru, plek, selesai. Alhamdulillah. Tapi ngasih manfaat. Udah berapa banyak tadi lidah yang bersolawat. Sallu ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Tadi Mas Cahyo gitu kan ya. Itu cara mengalihkan orang-orang dan diri kita kalau emang lagi Arab ngomong apa ya. Jak solawat selesai. Tapi jangan niru satiis, ceramahnya mandek, solawatan terus. Ini kan ceramahnya jalan. Kalau satiis jedanya panjangnya luar biasa, enggak jalan. Memang bidangnya lain. Ya bidangnya lain. Jadi sahabatku dimanapun antum berada, ya beginilah kita di majelis. Ya di majelis itu kita harus berupaya untuk memberikan kebaikan ya kepada siapapun dengan apa yang kita bisa. Ya hidup seperti itu. Nanti insya Allah Jumat depan kita sambung lagi. Sekarang saya mau mengumumkan beberapa hal. Boleh ya? Tadi kenapa malam hari ini kan lebih berbeda dibandingkan Jumat yang lalu. Nanti Jumat depan akan insya Allah lebih bagus lagi pelayanan di depan. Dan saya tambahin satu kegiatan untuk teman-teman yang ngaji di Raudhah ini bergabung dalam grup Majelis Raudhah Pusat. Untuk apa? Biar saya bisa nge-share informasi. Kalau sewaktu-waktu misalnya kok kretek hati saya pengen ngajak jenengan makan bareng gitu ya. Ya, saya tinggal tak share tuh. Yang berminat makan pecel merapat ke Raudhah. Jangan ajak yang lain. Ya. Khusus anggota grup. Ya. Misalkan saya lagi lewat di Ngawi misal gitu ya. Atau lewat Sukoharjo. Teman-teman yang di Sukoharjo yang rumahnya dekat sini siapa ya? Ayo, ada yang mau nemenin saya minum teh enggak? Kan ya lumayan lah ya lumayan. Biar semakin
akrab. Tapi grup ini saya buat satu arah, satu arah, dua arahnya hanya saat-saat tertentu. Karena kalau dibuat dua arah terus, wah nanti grupnya keramaian dan orang nggak nyaman. Nah di situ juga kalau saya mau bagi doa, mau bagi link pengajian dan informasi apapun yang manfaat lewat grup itu. Nah untuk teman-teman di dunia maya yang saat nonton di YouTube, antum ada dimanapun, saya sudah siapkan itu. Grup WhatsApp Majelis Ar-Raudhah Pusat Dunia Maya ya. Silahkan barcode-nya itu di scan, maka otomatis akan masuk. Itu hanya khusus yang untuk di dunia maya. Yang di dunia nyata di depan tadi ya. Kalau misalnya tadi belum bergabung grup, silahkan ke depan minta link yang lagi, ya bergabung. Nanti Jumat depan ada, jadi kalau yang Jumat ini belum datang, insya Allah Jumat depan bisa bergabung. Kalau grupnya penuh ada grup kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Saya pengen silaturahim kita itu semakin akrab ya, semakin kenceng, semakin kuat, biar manfaatnya juga bisa lebih banyak. Nah sahabatku dimanapun antum berada, yang ingin bergabung bersama saya di Majelis Ar-Raudhah dalam grup WhatsApp Majelis Ar-Raudhah Pusat, maka silahkan bergabung lewat barcode yang tertera di layar monitor. Nah ini untuk antum semuanya, mudah-mudahan jadi grup yang manfaat. Jazakumullah khairan, amin Allahumma amin. Pengumuman yang kedua, doakan ya, doakan Rabu depan, Rabu 19 Juli. Insya Allah Mas Ferry Jogja beserta kawan-kawan menyelenggarakan kajian jam 19.30 WIB Rabu malam Kamis 19 Juli bertempat di Jogja Expo Center JEC. Nah silakan nanti akan saya bagi ya undangannya di grup, bisa ada nomor telepon yang bisa dihubungi untuk konfirmasi karena itu gedung tertutup ya, kapasitasnya sekitar 4.000 orang, maka kita berupaya bisa mendata yang datang itu kira-kira berapa orang sehingga nggak sampai nanti overload ya, nggak sampai kelebihan. Dan biar kawan-kawan kita di Jogja dan sekitarnya pengen hadir juga bisa hadir. Yang dari Solo mau hadir, ayo hadir. Yang dari Sragen, dari Kertosuro ya, dari Sukoharjo, Kertosuro juga Sukoharjo ya. Dari Karanganyar, Boyolali, Klaten, Prambanan sekitarnya, Magelang mau hadir, ayo hadir. Tema yang diusung adalah urip kudu seneng. Ya, urip kudu seneng. Pokoknya kita mau ngajak semuanya seneng ya, mau ngajak semuanya senang. Kemarin saya dikasih satu contoh, boleh saya ceritakan. Perjalanan saya mau ceramah ke Jogja. Itu sampai di Klaten. Sampai di Klaten, masuk Klaten ada bis yang klaksonnya apa tuh? Iya, lebih dari telolet itu, lebih rame lagi itu ya. Ya, rame itu klaksonnya. Biasanya orang dengar klakson begitu kan cenderung terganggu ya. Tapi saya hari itu ketawa saya, seneng. Kenapa saya senang? Karena saya lihat di samping saya ada mobil Avanza yang nyalip saya pelan-pelan gitu ya. Sambil bawa kamera handphone, kemudian nyuting. Ternyata satu tim sama yang di bis. Nah bis itu lagi bawa anak-anak TK untuk pariwisata gitu. Nah saya lihat yang nyuting itu sama seneng gitu. Terus aku melu-melu seneng. Wah seneng deh, aku tak melu seneng gitu. Ternyata ketika saya merasakan senangnya, yang nyuting, itu saya dengar irama tadi jadi senangnya luar biasa. Senangnya itu sampai sekarang nggak entek-entek itu. Padahal cuma gara-gara lihat orang nyuting begitu ya, jadi senang. Kan halal, nggak haram ya. Jadi senang. Berarti mau bahagia itu mudah. Kumpulkan orang-orang yang bahagia, sawangan. Bahagia nanti kamu. Tapi berusaha mengikuti bahagianya ya. Selama itu tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang mau kita ajarkan, urip kudu seneng. Udah zaman begini jangan urip ruwet-ruwet, jangan urip yang gak enak. Apapun masalahnya, apapun kondisinya, pokoknya kita harus bahagia. Karena bahagia itu mudah, ya bahagia itu mudah, jangan dibuat susah. Siap menginformasikan pada yang lain? Nah, nanti kalau ada share di grup tentang kajian tersebut tolong dibantu share pada yang lain. Mudah-mudahan berkah manfaat. Kemudian yang ketiga untuk ibu-ibu yang belum pernah hadir atau sudah pernah hadir, setiap Rabu sore
jam 4 kurang seperempat sampai jam 5:15 sore hari, insya Allah setiap Rabu sore di Majelis Ar-Raudhah ada pengajian khusus wanita. Pengajian khusus ibu. Nah silahkan hadir dan ajak yang lain hadir. Target saya itu nanti akan insya Allah jadi majelis perempuan terbesar di Surakarta minimal. Ya, targetnya seperti itu. Rebo yang kemarin yang hadir sampai tiang belakang itu. Harapan saya Rebo besok sampai tembok belakang. Ya, Rebo berikutnya mulai naik ke atas, perempuan semua. Yang ngajar cukup saya, yang lain jangan. Maksudnya saya saja, jangan jenengan yang ngajak. Kalau saya berhalangan, yang ngajar Habib Muhammad atau Bu Syahwal wal-Afiyah. Insya Allah saya usahakan saya selalu ada seperti hari Jumat. Nah, kenapa saya umumkannya sekarang? Karena selama bertahun-tahun saya disibukkan bangun. Ya, bangun majelis. Sekarang bangunnya saya kurangi, bukan berhenti loh ya. Bangunnya saya kurangi. Pembangunan masih berjalan terus. Kita akan bongkar toilet, akan buat toilet yang lebih bagus, tempat wudhu yang lebih nyaman. Kita akan perbaiki tempat-tempat istirahatnya para santri weekend biar semuanya jadi semakin enak, semakin nyaman. Pelayanannya juga akan kami tingkatkan semaksimal mungkin. Nah, Rebo sore saya harap ibu-ibu hadir yang bisa hadir. Gak harus rutin. Kalau Rebo ini gak bisa, Rebo depan bisa Rebo berikutnya, ya hadir Rebo berikutnya. Karena saya yakin ibu-ibu juga orang-orang yang sibuk dan punya kewajiban pada suami masing-masing. Nah bapak-bapak kalau misalnya kerjanya dekat sini, sore mau ketemuan sama istrinya di sini juga bisa ya. Pulang kerja jemput, janjiannya di Majelis Ar-Raudhah. Atau yang mau hadir ke majelisnya Habib Syekh Rebo malam, sorenya ke sini, maghriban di sini, isya di sini, ya nanti badal isya berangkat tempat Habib Syekh. Minimal Rebo sore itu dapat wedang jahe, dapat roti, dapat air. Cukup ganjil sampai isya itu. Ya cukup ganjil sampai isya. Insya Allah begitu, doakan barokah dan manfaat, dan doakan kita semua sehat fi taatillah dan bisa istiqomah. Yang terakhir pengumuman malam hari ini, doakan dalam waktu dekat, entah sehari, entah 2 hari, saya akan meluncing satu program belajar lewat kajian di dunia maya. Itu lewat kelas-kelas tertentu, nanti lewat web. Di situ ada paket 500.000, ada paket 300.000, ada paket 150.000, ada paket gratis. Ya, asal daftar saja jadi member gratis, ada video tertentu. Tapi kalau mau belajar yang khusus tinggal pilih. Itu bulanan ya, 1 bulan dari 500, ada yang 300, ada yang 150.000, ada yang 1 bulan gratis. Gratis dapatnya apa? Ya nanti lihat situ kalau udah saya umumkan. Nah, nanti kalau jadi itu dan bisa bagus, maka insya Allah hasilnya adalah untuk memaksimalkan ya perjuangan kami ngurusin Majelis Ar-Raudhah. Karena saya masih punya cita-cita yang besar untuk majelis ini. Pengen nyenengkan orang yang cari ilmu. Orang cari ilmu harus senang ya. Gak boleh cari ilmu susah, cari ilmu harus nyaman, cari ilmu harus enak, cari ilmu harus menyenangkan. Sehingga kalau orang lain itu senang dengan Car Free Day, kita senang dengan Jumat malam Sabtu. Kalau orang lain itu senang dengan jogging di pagi hari, kita senang dengan Jumat malam Sabtu. Artinya kita dapat kesenangan yang gak kalah gitu ya, yang gak kalah, bahkan lebih, semuanya nyaman, menyenangkan, dan punya teman yang banyak, apalagi bergabung dalam grup yang khusus majelis. Grup ini hanya untuk sharing ya, hanya untuk sharing. Mudah-mudahan berkah manfaat. Bagi yang tadi belum bergabung grup, silakan nanti scan lagi barcode-nya, ada di depan tuh ya, ada di layar, di scan. Untuk yang di rumah silakan gabung sekarang, seperti yang di layar monitor Anda masing-masing. Jazakumullah khairan wal afu minkum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad
صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسنه ما رأينا في العراقين وشام يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق بدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسنه ما رأينا في العراقين وشام ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام وكرم الأرواح Ya Allah, muliakanlah ruh kami semua ya Rabb, sehingga kami dapat berjumpa dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, muliakanlah ruh kami ya Rabb dengan perjumpaan dengan Nabi Muhammad sallallahu min salatin wa salami ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك
والحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Sampai detik ini untuk yang hadir di sini yang sudah bergabung di grup sekitar 459. Jadi bagi yang lain yang belum bergabung silahkan segera bergabung. Jazakumullah khairan. Semoga semua yang punya hajat kabul, enggak pakai susah payah, enggak pakai masalah, dan pulang hatinya senang dan senangnya enggak pedot-pedot. Amin. Dan mudah-mudahan yang pengen nikah tahun ini terwujud. Enggak pakai susah payah, terkhusus, ya mana anaknya? Terkhusus, mana anaknya? Coba maju ke sini. Maju ke sini, ya taruh dulu itu. Nah, ayo lari. Ya, Masya Allah. Ini Ramzi ini. Yang waktu itu kita doakan Fatihah, ya Alhamdulillah tanda-tanda pengabulannya udah semakin jelas. Ya, mudah-mudahan niatnya menikah tahun ini kabul. Gak pakai susah payah, gak pakai masalah, penuh barokah, rezeki berlimpah dari segala arah untuknya, untuk keluarganya, untuk calon mertuanya, untuk calon istrinya, untuk yang mengaminkannya. Amin. Dan teruntuk semua orang yang mau menikah, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang minta didoakan agar dapat anak keturunan, yang sudah sekian lama belum dapat maupun yang baru nikah, mudah-mudahan segera dapat anak yang soleh solihah, anak yang bisa senangkan orang tuanya dunia akhirah, anak yang menjadi penyejuk hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang sakit apapun penyakitnya mudah-mudahan dapat kesembuhan, dapat kesehatan, diberi panjang umur dalam segala kebaikan. Sehingga enggak jadi berobat jauh-jauh, cukup dengan mengaminkan doa ini hilang penyakitnya, datang sembuhnya. Amin Allahumma amin. Ala hadiniyah wa ala kulliyatin salihatin jamiatin nafi'ah wa ala ma nawhibuna ali wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Silahkan dinikmati hidangan yang ada, mudah-mudahan barokah.